dan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali hari ini kita akan belajar pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara logat atau secara bahasa ditinjau dari asal kalimatnya. Baik, selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung karya-karya kami. Baik, kembali lagi bersama saya Musta'in Nasrullah. Pada kesempatan kali hari ini kita akan belajar pengertian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dilihat dari asal kalimatnya. Baik sahabat-sahabat, saya sudah menulis bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah secara huruf Arab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berasal dari 3 kalimat. Yang pertama adalah ahlu, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah jamaah. Nah, ahlu itu secara logat, secara bahasa itu bisa diartikan sebagai suatu keluarga, atau bisa juga kita maknai sebagai suatu aliran, atau bisa juga kita maknai sebagai suatu kelompok. Ahlun nar itu kelompok-kelompok orang yang masuk ke dalam neraka. Ahlul jannah, ahlul bait, kelompok orang yang masuk keluarga, diartikan sebagai keluarga. Nah, ahlu itu bisa diartikan sebagai aliran. Nah, jadi ahlu sunnah wal jamaah itu adalah satu aliran di dalam agama Islam yang ke depan juga akan diklaim masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu berasal dari kata sunnah. Sunnah ini bisa kita artikan itu sesuatu perbuatan Rasul. Ini erat berkaitannya dengan Rasulullah. Nah, jadi sunnah ini kita mengikuti sejarah segala apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berbentuk pertama yang berbentuk berasal dari perkataan Rasul atau disebut dengan kalamnya Rasul. Yang kedua bisa berasal dari perilakunya Rasul, atau bisa juga berasal dari ketetapannya Rasul. Nah, terkadang juga Rasulullah memberikan suatu sunnah, yaitu berasal dari ucapan-ucapan sabda-sabdanya yang berbentuk hadis. Terkadang juga Rasulullah memberikan suatu pembelajaran bagi umatnya, itu dalam bentuk perilaku, itu dicontohkan dengan tindakan dan harus diikuti oleh para umatnya Rasulullah, atau juga berbentuk dalam tindakan Rasulullah. Nah, segala yang diajarkan baginda Rasul, baik bentuk perkataan, perilaku, ketetapan, itu bersumber dari 2 hukum. Itu berasal dari yang pertama, ini bisa jadi apa yang diajarkan oleh baginda Rasul itu berasal dari Al-Quran. Yang kedua itu bisa berasal dari hadis. Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah wahyunya Allah yang diwahyukan dari malaikat Jibril, diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan. Terhal bentuknya dan bentuk sunnahnya itu dalam bentuk perkataan, perilaku, dan ketetapan. Dan yang kedua adalah bentuk hadis. Itu segala apa yang dicontoh oleh baginda Rasul. Nah, dari sunnah ini yang kemudian Al-Quran dan hadis ini nanti disebut dengan dalil nakli. Itu dalil yang sudah ditetapkan, yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, bahwa di dalil dari sunnah ini lahirlah 2 hukum dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pedoman dalam kita menjalankan syariat kita, ajaran kita, itu Al-Quran dan hadis. Yang kemudian 2 ini itu disebut sebagai dalil nakli. Di segala sumber hukum-hukum itu, segala apa yang diajarkan oleh baginda Rasul itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga ini berasal dari kata jamaah. Nah, jamaah ini bisa kita maknai sebagai suatu berjamaah, itu bersama-sama. Ini erat kaitannya dengan pasca Rasul, itu bersama sahabat, atau setelah sahabat ada tabi'in. Nah, jadi jamaahnya sahabat ini ketika tidak ada hukum yang kita temukan di Al-Quran dan hadis,
Maka solusi yang diberikan oleh para sahabat adalah dengan berjamaah, berkumpul untuk mencari solusinya. Sehingga dari jamaah ini lahirlah dua dasar hukum, itu disebut dengan ijma. Yang kedua itu disebut dengan qiyas. Yang kemudian ijma dan qiyas di dalam agama Islam itu disebut dengan dalil akli, dalil yang menggunakan akal. Nah, kenapa demikian tersebut? Nah, ketika ada suatu hukum yang tidak ada dan tidak kita temukan di Al-Quran dan hadis, maka hukum tersebut bisa kita cari solusinya dengan menggunakan konsep yang diberikan oleh para sahabat, yaitu ijma dan qiyas. Nah, jadi ketika para sahabat itu tidak menemukan hukum di dalam Al-Quran dan hadis, karena mungkin barangkali Rasulullah saat itu sudah meninggal dunia, dan ketika ada hukum perkara baru yang tidak ada, maka para sahabat tabi'in dan sampai para ulama itu melakukan satu namanya ijma. Kalau tidak hal demikian, ada juga disebut qiyas. Kita menyetarakan sesuatu dengan hal yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Satu contoh misalnya narkoba. Narkoba secara langsung itu tidak ada tertulis secara langsung menyebutkan narkoba, narkotika dan obat-obatan itu berhukumnya haram di dalam Al-Quran. Kenapa tidak ada? Mungkin karena di zaman Rasul itu belum ada, ya belum ada yang namanya obat-obat terlarang tersebut, sehingga dikias sama para ulama karena obat-obat terlarang itu bisa menghilangkan akal, sama persis dengan minuman khamar, maka dijatuhkanlah jadi haram. Itu namanya kias. Nah, dari jemaah ini lahirlah dia itu ijma dan kias, itu disebut dalil akli, dalil yang menggunakan akal. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bersama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah suatu aliran atau kelompok di dalam agama Islam yang mengikuti segala perkataan, perilaku dan ketetapan Rasulullah SAW, baik yang berasaskan Al-Quran dan hadis, buka kurung itu disebut dalil nakli, dan yang mengikuti segala ajaran para sahabat dan tabi'in serta para ulama, para penerusnya, yang kemudian berasaskan ijma dan qiyas di dalam kurung, itu disebut dalil akli. Nah, sehingga kita juga bisa menyebut bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah secara singkat itu adalah aliran dalam agama Islam yang mengikuti segala ajaran Rasulullah dan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Atau bisa juga kita berikan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran atau kelompok dalam agama Islam yang mengikuti Al-Quran dan hadis serta ijma dan qiyas. Atau bisa juga kita maknai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran yang mengikuti dalil nakli dan dalil akli, yang mengikuti ajaran Rasulullah dan sahabat. Atau secara lengkap bisa kita maknai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah aliran atau kelompok dalam agama Islam yang mengikuti segala perilaku, perkataan, ketetapan baginda Rasulullah SAW yang berasaskan Al-Quran dan hadis, buka kurung dalil akli, dan mengikuti segala apa yang diajarkan oleh para sahabat yang berasaskan ijma dan qiyas, buka kurung dalil akli. Nah, itu secara singkat pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara bahasa. Ya, baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan kita berpikir dan bergerak. Ya, tentu ini adalah modal awal kita untuk memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.